Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma ya ahad, salli ala Ahmad wa ala ali Muhammad wa ala al-mahdi khalifatika ya ahad. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ada beberapa pertanyaan yang mengerikan. Apa itu? Adakah jalan cepat bermakrifat mengenal Allah? Tentu teman-teman yang dimuliakan Allah, Allah itu maha luas. Apa kata Allah melalui lisan Rasulullah, inna lillahi mi'atu rahmah. Inna lillahi mi'ata rahmah. Hadis Imam Muslim. Sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Satu rahmatnya Allah bagi mulai dari penciptaan awal alam semesta sampai akhir kiamat. Namun 99-nya diberikan nanti di akhirat kepada orang-orang yang spesial. Rahmat itu salah satunya adalah rahmat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang Badui di masa Rasulullah, meskipun ini menghibur Nabi, tapi menggelikan. Satu kali masuk orang Badui ke majelis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud dan mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati aku saja dan Muhammad. Gak usah sayang yang lain. Ya. Ini Badui. Maka orang-orang yang merasa hanya dirinya, hanya manhaj yang paling benar, mazhab yang paling bagus, thariqatnya yang paling hebat, paling cepat menuju Allah, orang-orang ini telah menyempitkan rahmatullah. Tapi jika ingin menjadi thariqatnya thariqat Badui, silakan. Sempitkanlah rahmat Allah, katakanlah kata-kata yang tadi. Namun kita akan mengikuti kalam Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Tudayyiq rahmatullah. Apakah engkau menyempitkan rahmat Allah? Berarti rahmat Allah itu banyak. Ketika Imam Malik diminta untuk menyerahkan kitab Muwatta'nya dijadikan sebagai perundang-undangan atau hukum dasar di Khilafah Abbasiyah, beliau menolak dan mengatakan, di luar Madinah banyak sahabat-sahabat yang berimigrasi dan mempunyai murid-murid dan pengikut yang fatwa mereka berbeda dengan fatwaku. Thariqah mereka, mazhab mereka berbeda dengan thariqah dan mazhabku. Begitu luasnya Imam Malik. Kenapa kemudian kita mengulangi kegelian yang diulangi oleh Badawi, orang Arab Badui tadi. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, lalu adakah jalan cepat menuju ma'rifatullah? Inilah untungnya kita hidup di akhir zaman. Semua kitab sudah ditulis, semua thariqat sudah didirikan, semua manhaj sudah tersusun, semua mazhab sudah dikodifikasi. Tiada lagi hadis kecuali sudah ada bukunya. Tiada lagi thariqat kecuali sudah berdiri sangat stabil. Tiada mazhab kecuali sudah ada imamnya, muftinya, mujtahidnya, ada imamnya, ada orang awam yang mengikutinya. Ada sistem hukum yang menjadi syarat-syaratnya. Oleh karena itu, semuanya sudah berkumpul, semuanya sudah menyatu. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, ikhtilafu ulama'i ummati rahmah. Berbedanya, dinamisnya ulama umat Nabi Muhammad itu rahmat. Maka berbedanya jalan, banyaknya thariqah, banyaknya manhaj, mazhab, ini merupakan rahmat. Carilah, ikutilah di antara thariqah-thariqah yang tidak bertele-tele. Yang dulu dikatakan oleh Maulana al-Imam Abul Hasan al-Syazili di zamannya, Syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu itu bukan yang membuat kamu kelelahan, yang membuat kamu kalau diberikan wiridan, amalan langsung, yah banyak amat, yah lama sekali. Bukan. Syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu yang membuat jalan panjang menjadi pendek. Gurumu yang membuat wirid yang panjang terasa sebentar. Meskipun jumlahnya sama, tapi jika guru yang tepat mengajarkannya, maka itu menjadi sebentar saja. Kalam yang berat untuk dianalisa, ketika ketemu guru yang tepat, semua kalam yang berat menjadi ringan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, benarlah kata Nabi SAW, ini jalan pintas. Man awliyaullah. Siapakah kekasih-kekasih Allah? Orang yang paling kenal kepada Allah. Khairun nas. Wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi?
Orang yang jika engkau pandang dia, engkau ingat dia, engkau visualkan dia, engkau berkoneksi kepadanya, ru'u, ya, maka membuat engkau zukiru, teringat kepada Allah. Jadi apa jalan terdekat kepada Allah? Bukan sistem sebuah tarekat, tetapi pemimpin-pemimpin tarekat, imam-imam, mursyid-mursyid yang dia adalah kekasih Allah. Jadi temuilah kekasih ini, itulah jalan pintas menujunya. Jika tidak, kita akan masih sibuk dengan wirid-wiridan yang menjadi beban. Meskipun nanti ketemu beliau akan diberikan wirid, tapi nanti terasa tidak terbebani. Namun kalau belum bertemu dengan orang yang tepat ini, zikir 100 pun jadi beban. Namun kalau ketemu guru yang arif billah, yang mengingat mereka, membuat kita ingat kepada Allah, 70.000 pun terasa seperti 7 kali. Sahabat-sahabat karena Allah, inilah jalan pintas mengenal Allah. Tidak banyak teori, datangi sang pembuat teori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.